Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Learn with me by Farida Laili. Salam kenal semuanya. Jangan lupa subscribe ya. Happy for watching. Yuk kita belajar materi Pranata Pendidikan. Check this out. Halo teman-teman mahasiswa Tadris IPS, dimanapun saudara berada, kita memasuki sesi ketiga pada pertemuan ke-6 di materi Pranata Pendidikan pada subjek PMK ketiga, ya, mata kuliah konsep dasar ilmu sosiologi. Nah, langsung saja kita mulai. Apa itu Pranata Pendidikan? Ya, Pranata Pendidikan adalah sistem norma, nilai dan struktur sosial yang mengatur proses belajar mengajar dalam masyarakat dengan tujuan mentransfer pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Menurut Sujono Sukanto, Pranata Pendidikan adalah bentuk pranata sosial yang bertujuan menciptakan generasi penerus yang memiliki kemampuan untuk bertahan dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Emil Durkheim menjelaskan bahwa pendidikan adalah upaya masyarakat untuk membentuk individu sesuai dengan nilai kolektif yang berlaku. Tujuan Pranata Pendidikan yang pertama adalah transfer pengetahuan dan keterampilan, atau dalam hal ini akrab disebut kognitif, di mana pendidikan itu bertujuan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan praktis yang dibutuhkan peserta didik agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Contohnya, mengajarkan matematika, bahasa, sains dan teknologi, kemudian pelatihan keterampilan seperti komputer, tata boga, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, adanya pewarisan nilai dan pengembangan budaya atau kultural. Di sini, pendidikan itu berperan sebagai sarana untuk melestarikan dan mentransmisikan budaya lokal maupun nasional kepada generasi muda, sekaligus mendorong inovasi budaya baru. Contohnya, pelajaran seni dan budaya daerah, kemudian adanya pelestarian bahasa daerah, dan nilai-nilai tradisional. Yang ketiga, pembentukan karakter dan moral atau afektif. Tujuan ini berkaitan dengan pembentukan kepribadian, nilai dan etika sosial dalam diri peserta didik agar menjadi manusia yang berakhlak, bertanggung jawab, dan berperilaku baik dalam masyarakat. Contohnya, teman-teman mengikuti mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kemudian penanaman nilai seperti kejujuran, kerjasama, disiplin, dan empati. Yang kelima, persiapan untuk peran sosial dan ekonomi atau secara instrumental, di mana pendidikan itu mempersiapkan individu untuk memasuki dunia kerja dan menjalankan peran sosial seperti menjadi guru, teknisi, pengusaha, atau warga negara yang aktif dan produktif. Contohnya, program vokasi dan kejuruan. Kemudian ada pembelajaran kewirausahaan. Kelima, mobilitas sosial ekonomi. Melalui pendidikan, seseorang dapat meningkatkan status sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Pendidikan menjadi jalan untuk mobilitas vertikal naik, yakni berpindah dari lapisan sosial bawah ke atas. Misalkan, anak dari keluarga sederhana bisa menjadi profesional atau pejabat tinggi berkat pendidikan yang tinggi. Dan yang kedua, adanya beasiswa pendidikan sebagai sarana pemberdayaan. Dan yang terakhir, mendorong perubahan sosial atau transformasional, di mana pendidikan bukan hanya melestarikan nilai lama, tetapi juga alat perubahan sosial menuju masyarakat yang lebih adil, terbuka, dan modern. Contohnya, pendidikan gender untuk kesetaraan, pendidikan lingkungan untuk keberlanjutan. Tujuan Pranata Pendidikan bersifat holistik atau menyeluruh, di mana mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pendidikan membentuk manusia seutuhnya, yaitu yang cerdas, berkarakter, produktif, serta mampu hidup berdampingan dalam masyarakat multikultural.
Fungsi Pranata Pendidikan yang pertama adalah sosialisasi, di mana penanaman nilai dan norma sosial, kemudian seleksi dan alokasi, menentukan individu untuk peran tertentu dalam masyarakat. Yang ketiga, kontrol sosial, membentuk perilaku sesuai nilai yang diinginkan. Inovasi sosial, mendorong perubahan dan kemajuan melalui ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, mobilitas sosial adalah sarana naiknya status sosial melalui pencapaian pendidikan. Nah, unsur-unsur Pranata Pendidikan yang pertama, norma dan aturan pendidikan. Aturan-aturan formal maupun informal yang mengatur proses pendidikan baik dalam bentuk hukum, kurikulum maupun tata tertib. Contoh, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian Peraturan Menteri Pendidikan tentang kurikulum dan standar penilaian, tata tertib sekolah seperti kehadiran, seragam, dan disiplin. Fungsinya apa? Norma dan aturan pendidikan itu menjadi landasan hukum dan etika dalam proses belajar mengajar serta menjaga keteraturan dalam kegiatan pendidikan. Yang kedua, unsurnya adalah lembaga pendidikan, di mana institusi atau organisasi yang melaksanakan fungsi pendidikan baik formal, non-formal maupun informal. Ada 3 tipe ya. Yang pertama formal, SD, SMP, SMA, universitas. Kemudian non-formalnya ada PKBM, lembaga kursus, pesantren, itu non-formal. Kemudian informal adalah pendidikan dalam keluarga, komunitas, media sosial. Fungsinya apa lembaga pendidikan ini? Fungsinya adalah menjadi wadah utama pelaksanaan proses pendidikan dalam berbagai bentuk dan jenjang. Yang ketiga, pelaku pendidikan, individu atau kelompok yang berperan dalam menyelenggarakan dan menerima pendidikan. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama adalah pendidik. Pendidik itu siapa? Ada guru, dosen, pelatih, dan lain sebagainya. Peserta didik itu siapa? Ada siswa, mahasiswa, santri. Orang tua itu siapa? Pendamping pendidikan ketika di rumah. Pemerintah sebagai regulator dan penyedia fasilitas, masyarakat adalah mitra pendukung dan juga termasuk sebagai organisasi sosial. Fungsinya pelaku pendidikan apa? Fungsi pelaku pendidikan adalah penggerak proses pendidikan, pendidik sebagai fasilitator, peserta didik sebagai penerima, dan masyarakat sebagai pendukung. Yang keempat, sarana dan prasarana pendidikan, di mana di dalam sarana dan prasarana pendidikan ini meliputi fasilitas fisik dan non-fisik yang mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar. Sarana, misalnya ada buku, alat tulis, komputer, proyektor, modul, sedangkan prasarana adalah gedung sekolah, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan akses internet. Nah, fungsinya apa adanya sarana dan prasarana ini? Fungsinya untuk menunjang proses belajar agar efektif dan efisien. Yang kelima, ada kegiatan pendidikan, di mana di dalam kegiatan pendidikan itu serangkaian aktivitas yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan. Misalkan ada proses pembelajaran di kelas, praktikum dan kerja lapangan, ujian, tugas, diskusi kelompok, kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan ekstra kampus, gitu ya. Fungsinya apa? Sebagai metode atau mekanisme untuk menyampaikan materi pendidikan, membentuk keterampilan dan menanamkan nilai-nilai baik yang lain atau nilai-nilai menjadi ciri khas dari lembaga pendidikan tersebut. Kemudian yang keenam, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah arah atau sasaran dari kegiatan pendidikan itu sendiri, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Misalnya membentuk pribadi yang berkarakter, kemudian meningkatkan kecerdasan intelektual dan emosional, mencetak tenaga kerja profesional, mewujudkan masyarakat berpengetahuan, di mana itu fungsinya adalah untuk menjadi pedoman dalam merancang dan mengevaluasi sistem pendidikan.
Nah, ini adalah diagram sederhana hubungan unsur Pranata Pendidikan, tujuan pendidikan terlebih dahulu, kemudian norma dan aturan, kemudian lembaga pendidikan, turun ke pelaku pendidikan. Nah, inti daripada itu semuanya adalah sarana kegiatan pendidikan. Lembaga Pranata Pendidikan tadi sudah saya jelaskan ya, ada formal, non formal, dan informal. Kemudian isu dan tantangan Pranata Pendidikan di Indonesia. Yang pertama adanya kesenjangan akses pendidikan. Ya, ini tantangan kita yang masih kita bisa lihat ya, adanya disparitas wilayah. Jadi ada kesenjangan akses pendidikan di perkotaan dan pedesaan. Kemudian mutu pendidikan, adanya kualitas guru, fasilitas belajar, dan capaian belajar itu belum merata. Dari digitalisasi dan disrupsi teknologi, adanya tantangan integrasi teknologi dalam proses pembelajaran. Nah, ini erat kaitannya dengan jaringan internet ya. Bagaimana bisa menggunakan teknologi secara masif jika sinyal saja tidak ada. Kemudian komersialisasi pendidikan, pendidikan sebagai komoditas di tengah neoliberalisme. Yang terakhir, relevansi kurikulum, adanya kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Intinya pada materi ini, Pranata Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk kualitas manusia dan kemajuan bangsa, di mana Pranata Pendidikan ini melibatkan norma, lembaga, pelaku, dan kegiatan yang terstruktur. Pendidikan yang baik akan menciptakan masyarakat yang cerdas, berkarakter, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Terima kasih teman-teman. Ini adalah video terakhir untuk pertemuan ke-6. Silakan teman-teman cek lagi materi-materi sebelumnya untuk memudahkan teman-teman memahami materi ini. Bagi yang kedapatan kelompoknya untuk mengerjakan makalah, silakan dikumpulkan pada pertemuan 6 ini. Ya. Kumpulkan di mana? Kumpulkan di Google Drive mata kuliah ini. Yang dikumpulkan adalah makalah dan PowerPoint. Ya. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa support terus channel YouTube ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Bagi yang belum, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.